Tidung luhung tikaruhun sasaka pusaka buhun. Ayu orang pada suhun alapdang yang nuruhun. Nuti kaler nuti kulon kaler kedung sepamitan. Negara ini harus menjadi negara yang moderat, artinya tidak konservatif dan tidak intoleransi. Dan saya lihat tuh dari ketiga pasal itu, kiranya agenda politik mana yang bisa saya percayakan ke mereka, maka saya pilih dia gitu ya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, persatukanlah hati hamba-hambamu dan perlihatkanlah kepada mereka maksud-Mu yang agung. Semoga mereka itu mentaati perintah-perintah-Mu dan tunduk pada hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah Engkau biarkan mereka itu, tetapi bimbinglah langkah-langkah mereka dengan cahaya pengetahuan-Mu, dan riangkanlah hati mereka dengan kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Engkau penolong dan Tuhan mereka itu. Dari ketiga calon yang sudah ada, aku melihatnya bahwa setiap calon itu bersikeras untuk menghadirkan sarana-sarana yang lebih inklusif kayak gitu. Tapi itu tuh hanya sekedar hanya sekedar agar bisa menjawab pertanyaan dari debat kemarin gitu, dan agar bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Menurut Bapak kumaha ya pentingnya masyarakat adat kabaca gitu? Ya, hari cek Bapak mah penting pisan, soalnya mah ada namun masyarakat adat nepi ka teu aya nya ciri kebangsaan suku bangsa teh modenan hese teu aya leungit atuh. Iya sih jadi penting karena adatnya ngalambangkeun ciri bangsa meureun. Nah, makanya perlu dilindungi. Nah, ieu urang dangukeun ya mana kira-kirana calon Bakal mihaknya. bakal mihak ke masyarakat adat. Benar. Ulah sampai ente meureunana anu terpilih ibarat nama acuh ke masyarakat adat. Taya dukungan ke masyarakat adat. Itu juga nama. Inilah nasihat Allah, semoga engkau mendengarkannya. Inilah karunia Allah, semoga engkau dapat menerimanya. Inilah ucapan Allah, seandainya engkau dapat memahaminya. Inilah harta karun Allah, seandainya engkau dapat mengerti. Halo Kak Indra, apa kabar? Siap. Halo Venus, kabar baik. Kak Indra kemarin nonton debat presiden yang terakhir gak? Nggak terlalu sih, tapi kalau yang nonton karena udah agak malas sebenarnya. Aku nonton yang pertama soalnya lagi panas-panasnya kan, seru banget itu. Iya, apalagi kan pertama jadi penasaran visi misi dan Iya. iya. Tapi apapun pilihan kita ya Kak Indra, kita mah harus ngawasin ya pemilu supaya kedepannya tuh ya
kalau misalnya berbeda pilihan juga tetap harus menghargai kan, balik lagi ke yang sama-sama kan, kita semua pengen Indonesia yang bersahaja. Dari awal sudah penempatan calon cawapres dan itu aku sudah melihat track recordnya masing-masing ya, dari masing-masing mereka. Terus aku mencoba untuk search lebih dalam dan kemudian ada satu website kan yang membantu kita semua itu, yang bijak memilih itu, dan aku sangat terbantu ya sebisa mungkin untuk menggunakan teknologi yang ada untuk lebih mencari pilihannya berdasarkan pikiran kritis, bukan gara-gara gimmick-gimmick yang tiap capres itu bawakan gitu. Sebisa mungkin itu sih, karena kan kebanyakan pemilih sekarang kan orang muda kan, dan orang muda memang dituntut untuk menjadi kritis. Dan karena sudah ada teknologi, sudah disediakan, ya gunakan aja itu. Aku berharapnya itu sih. Saya akan membantu bapak-bapak dan ibu, akan memilihmu sebagai MC pada webinar pemilu perspektif interfaith, cerdas memilih demi bagi masa depan bangsa. Kita sebagai anak muda jangan memilih calon presiden yang didasarkan atas favoritisme, yang didasarkan atas FOMO. Kan sekarang banyak gitu ya, saya memilih nomor ini karena ajudannya ganteng misalkan, sesederhana itu. Tapi kita harus lebih teliti gitu ya dalam memilih. Karena kemarin saya ngobrol, ternyata teman-teman muda, orang muda sekarang itu lumayan agak apatis katanya dalam pemilihan itu. Makanya banyak mereka yang saya mau memilih ini karena kasihan pas debat misalnya dicecer gitu kan, dalam tanda kutip. Kita tidak melihat hal itu sebagai alasan kita memilih, tapi ada yang lebih penting gitu ya. Apakah calon presiden kita akan membawa perubahan? Apakah itu perubahannya ke yang positif atau negatif? Kita harus punya penilaian diri sendiri dulu. Kita harus riset dulu. Ya, harapan saya ketika ada yang udah nanti jadi presiden, untuk penghayat tentu dari segi hak itu lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Harus merata, karena kan sekarang belum merata gitu ya Bang. Ya mungkin di sini udah aman secara KTP, tapi mungkin di tempat-tempat lain yang terpencil itu agak sulit gitu kan. Harapan aku adalah sadar akan keberagaman dari bangsa ini gitu, dan sadar dengan keberagaman itu juga perlu wadah untuk dilindungi gitu. Tiap-tiap masyarakat yang beragam itu perlu wadah yang dilindungi, juga perlu hak yang sama gitu, yang setara. Jadi bukan hanya beberapa kalangan saja yang mendapatkan hak itu gitu, tapi kita juga yang lain juga bisa dapat hak untuk yang sama dengan kelompok-kelompok lain itu. Aku sangat bermimpi gitu untuk mendapatkan pemimpin yang memang memikirkan bahwa kelompok-kelompok yang lain ternyata haknya tuh belum tersebar dengan rata gitu. Sesungguhnya Engkaulah yang mempunyai segala pemberian dan kedermawanan.